Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam yang berkaitan tentang tahsin dan tajwid. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas apa itu tahsin. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang tajwid. Sebelumnya kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa sih bedanya antara tahsin dengan tajwid. Kalau tahsin itu lebih kepada memperbaiki bacaan, dan latihan untuk mengucapkan kata-kata dan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Adapun tajwid itu lebih kepada memperbagus dari kata jayyid, memperbagus pengetahuan kita seputar tentang hukum-hukum. Kita mengetahui teorinya, kemudian setelah itu baru kemudian kita pelajari dan kita tempatkan dengan sebaik-baiknya. Intinya kalau tahsin untuk memperbaiki pengucapan, kalau tajwid adalah untuk mengetahui hukum-hukumnya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Hukum nun mati dan tanwin. Nun mati atau tanwin. Nah, nanti kita akan jelaskan. Ada 4 hukumnya. Yang pertama adalah hukumnya izhar. Kemudian yang kedua adalah idgham. Ya, pasti sebagian besar kita sudah pernah belajar ini ya, tapi ini untuk mengulang-ulang dan mungkin ada sebagian di antara kita yang belum pernah mempelajarinya. Yang ketiga adalah iqlab. Yang keempat adalah ikhfa. Apa arti izhar? Izhar ini artinya jelas. Apa arti idgham? Idgham itu artinya masuk. Apa arti iqlab? Artinya dibalik. Apa arti ikhfa? Artinya disamarkan. Ya. Atau ini dimasukkan, atau ini dijelaskan dan sebagainya. Kita bahas izhar terlebih dahulu. Jadi izhar ini artinya jelas. Artinya nunnya ini adalah dibaca jelas. Nun matinya atau tanwinnya dibaca jelas. Kalau ini nun mati atau tanwinnya nanti dibacanya masuk kepada huruf setelahnya. Kalau yang iqlab, nunnya dibalik menjadi huruf mim. Kemudian kalau ikhfa disamarkan suara nunnya sekalian agak masuk dan membentuk langsung kepada huruf-huruf yang akan dibacanya. Kita jelaskan. Izhar hurufnya ada 6. Maksudnya apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka nunnya dibacanya jelas. Apabila nun atau tanwin setelahnya ada huruf 6 ini, salah satu dari 6 huruf ini, maka nunnya dibaca menjadi jelas.
Contoh. Nah, kita sebutkan dulu ya huruf-hurufnya. Ada apa namanya? Ada 6. Ada 6. Yang pertama ain, kemudian ghain, kemudian ha, kemudian kha, kemudian ha, kemudian hamzah. Ya, kelihatan ya? Ya, inilah huruf-huruf idhar. Apabila nun mati ketemu dengan salah satu huruf ini, maka dibacanya nunnya dibaca jelas. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir. Contoh ya, ini contoh untuk izhar. Tusqa min ainin. Tusqa min ainin. Nah, ini ada huruf nun mati bertemu dengan huruf ain. Huruf ain itu adalah huruf izhar. Nah, ya kan, huruf izhar. Maka nunnya dibaca jelas. Tusqa min ainin, bukan mil ainin, bukan mi ainin. Salah. Yang betul adalah min ainin. Nah, ini contoh. Nanti silakan teman-teman cari sendiri contoh daripada izhar ini. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ini. Langsung ke idgham. Apa sih idgham itu? Idgham itu artinya masuk. Nah, huruf-hurufnya apa aja? Huruf-hurufnya ada 6. Karena idgham dibagi menjadi 2. Idgham biguna dan idgham bila guna. Biguna itu dengan menggunakan dengung, sedangkan kalau bila guna tanpa menggunakan dengung. Hurufnya yang biguna ada 4. Ya, nun, mim, waw. Yang bila guna hurufnya ada 2, yaitu dan ada lam, ada ro. Nah, silakan nanti teman-teman cari ya. Intinya nun mati atau tanwin ketemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka dibacanya masuk. Akan dibacanya adalah masuk. Contoh ya, contoh satu aja. May ya'mal. May ya'mal. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Ya, ya kan? Huruf ya. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Maka dibaca dengan cara idgham atau dengan cara dimasukkan ke huruf. Artinya nunnya itu jangan dibaca jelas, man ya'mal, jangan, tetapi langsung masuk ke huruf ya. May ya'mal. Nah, demikian. Kemudian setelah itu iqlab. Iqlab itu apa? Iqlab itu dibalik. Hurufnya cuma 1. Yaitu hurufnya ba. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya iqlab. Nunnya bukan dibaca min, tapi dibaca ba, dibaca mim. Nah, contohnya mim ba'di ma, min ba'di, min ba'di. Nun mati bertemu dengan huruf ba. Lihat, nun mati bertemu dengan huruf ba, maka dibaca nunnya dibaca mim, mim ba'di. Ya, moga-moga teman-teman sekalian dapat memahaminya ya. Kemudian ikhfa. Ikhfa itu adalah huruf yang sisanya. Ini kan kita sudah sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya. 14 huruf. Maka sisanya adalah bukan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 huruf, berarti huruf hijaiyah ada 28, dikurangi 13 sama dengan 15. Maka 15 huruf itu hukumnya adalah ikhfa, artinya disamarkan. Artinya disamarkan. Contoh satu aja. Surat
Min syarril waswasil khannas. Surat apa? Surat An-Nas. Min syarri. Nun mati bertemu dengan huruf sya. Apa hukumnya? Karena sya masuknya ke dalam huruf ikhfa, maka dibacanya disamarkan. Nunnya disamarkan dan langsung membentuk, mulutnya langsung membentuk huruf sya. Nah, ini sekilas tentang hukum nun mati atau tanwin. Langsung saja kita ke pembahasan tentang panjang pendek. Panjang pendek. Semua pembahasan di dalam Al-Quran, semua huruf adalah pendek kecuali yang panjang. Tentang panjang, mat atau bahasa Arabnya mat. Nah, mat ini dibagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i, ya. Kemudian yang kedua adalah mat far'i. Apa arti tabi'i? Tabi'i ini artinya natural, tanpa campuran apapun. Kalau far'i ini nyabang, yang sudah bercabang, yang sudah ada tambahan. Yang ada tambahan. Kalau mat tabi'i, huruf mat ada, ya, huruf mat ada 3 ya. Huruf mat itu ada 3. Yang pertama a, ya, wa. Apabila sebelum alif ini harokatnya fathah, sebelum huruf ya ini harokatnya kasroh, sebelum huruf waw ini harokatnya dhammah. Jadi ini huruf mati. Sebelum a ada harokat fathah, sebelum ya ada harokat kasroh, sebelum waw ada harokat dhammah. Maka pada saat itu dibacanya panjang. Nah, ini hanya panjang saja. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, nuhiha. Ini langsung mengumpulkan 3 jenis panjang pendek. Mengumpulkan 3 jenis mat tabi'i. Yang pertama ini waw mati, sebelumnya ada dhammah, kemudian ya mati, sebelumnya ada harokat kasroh, kemudian huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah. Ya, ini yang natural. Kemudian yang ada tambahannya, apabila huruf mat kemudian ada tambahannya setelahnya adalah huruf hamzah, maka dibaca ada 2, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mat wajib, ya. Ini kita sebutkan yang sering-sering kita temui aja ya. Sebetulnya banyak pembagian daripada panjang pendek ini. Nah, kita bukan waktunya untuk membahas yang banyak itu, karena butuh waktu lebih lama lagi. Kemudian yang kedua adalah mat jaiz. Mat wajib dan mat jaiz. Tambahannya apa? Tambahannya adalah hamzah. Nah, jadi ada huruf yang panjang. Huruf panjang setelahnya ada hamzah. Nah, huruf panjang ya seperti inilah. Setelahnya ada huruf hamzah. Nah, dibagi menjadi 2, wajib dan jaiz. Apa bedanya wajib sama jaiz? Kalau wajib dia itu dalam satu kata. Kalau yang jaiz dalam 2 kata. Langsung contoh aja ya. Minas sama as-sama. Panjang kan? Sama. Kemudian setelahnya ada huruf hamzah dalam satu kata.
Adapun yang ini contohnya adalah ya ayyuha. Ini panjang, kemudian setelah itu ada ayyuha. Ya. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Ayyuha. Ianya panjang, kemudian setelah panjang ini ada huruf hamzah. Tapi bedanya sama ini, kalau yang ini satu kata, kalau yang ini di dalam dua kata. Jadi mereka dipertemukan dalam dua kata. Maka hukumnya kalau yang dipertemukan dalam satu kata itu hukumnya wajib panjang 6 harokat. Kalau yang jaiz dalam dua kata ini artinya boleh pilih, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, boleh memilih. Nah, kurang lebih itu dulu, panjang pendek, kemudian tadi hukum nun mati dan tanwin. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.